Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat dan salam kami sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah diberi mandat, diberi tugas oleh Allah untuk membimbing manusia ke dalam Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Insya Allah kalau kita mengikuti daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup kita akan selamat dunia dan akhirat, pasti itu. Pada pagi hari ini saya diberi tugas oleh panitia bubar, yaitu apa itu? Rihlah dakwah di Yogyakarta. Saya ingat tahun 90-an ya. Kita biasanya tidur di masjid, ada kegiatan di masjid-masjid, ya itu. Saya masih ingat itu, ya Allah. Pada saat itu kita masih muda. Saya belum jadi kakek ya, belum punya pendamping hidup. Kita semuanya belum kan? Belum punya ini, masih cari-cari itu ya. Saya masih ingat, saya cari-cari ya. Dan masih gagah ya. Rambutnya, dirapi, ya kayak gitu Pak ya. Ya, rambutnya hitam pekat, ya. Matanya apa namanya? Jelas, sudah enggak ada yang pakai kacamata pada waktu itu, enggak ada. Ya. Jalannya tegak. Ya, sepatu mengkilat. Pokoknya luar biasa lah, ya, luar biasa, ganteng, bisa ganteng, giginya utuh. Nah, sekarang saya lihat ada yang giginya sudah ada yang hilang, ya, siapa ini? Ya Allah, ya Allah. Ya. Rambutnya sekarang sudah apa? Warnanya ada yang putih, ada yang separuh putih, ada yang sampai warnanya merah juga. Kurang apa ya? Wista. Teman-temanku yang saya hormati dan saya banggakan, Masya Allah. Ternyata hidup ini seperti tanaman. Saya sering nyambangi anak saya di pondok Lamongan, Al-Mizan, Muhammadiyah Al-Mizan. Saya mulai dari Gresik, Sidoarjo sampai ke itu, kemudian sampai di petani-petani, ya, di daerah ini loh. Setelah Sidoarjo kemudian Cermi, ya Cermi. Itu kan ada petani itu ya, menganti petani-petani itu. Saya lihat tanaman-tanaman itu
orang nanam padi itu luar biasa. Wes bagus, saya lihat itu bagus sekali. Ya. Kemudian beberapa bulan lagi itu sudah tumbuh bagus, sudah kelihatan padinya. Kemudian 3 bulan sudah mulai ada padinya, sudah menguning. Kemudian 4 bulan lagi saya lihat sudah tidak ada. Kemana itu? Sudah panen. Ya. Manusia seperti itu. Ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran ternyata. Nanti kita itu ngaji itu tidak harus Al-Quran kita buka, tapi pada waktu kita berjalan fantasiru fil ardi, berjalanlah kamu di muka bumi dan lihatlah, perhatikan tanaman-tanaman itu yang dulu tidak ada, kemudian ada, setelah ada, kemudian tidak ada lagi. Itulah kehidupan itu. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan surat Al-Hadid surat 57 ayat yang saya baca tadi itu, ya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wa zinatun wa tafahurum bainakum wa takasunun fil amwali wal aulad kama salin ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfaron summa yakunu khutaman wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ketahuilah, ada kalimat i'lamu, ini perintah. Perhatikan lingkunganmu, perhatikan itu. Jangan hanya lihat kemudian tidak ada, membekas dalam pikiran kita. Ya, perhatikan, i'lamu, ketahuilah, perhatikan itu, i'lamu, ketahuilah. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Betul, permainan hidup ini kan? Permainan guyu-guyu tok. Coba lihat main sepak bola itu. Seperti itu ya hidup itu. Ya, permainan. Perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba-lomba dalam kekayaan. Nah, bangga. Onde mobil piro? Omamu nduk endi kan gitu ya? Ya. Bojone piro? Bojone enggak takon. Ya, ya. Ya. Dan anak keturunan. Ya, ditanya saya kadang-kadang tanya, anakmu berapa? Kan gitu ya. Lama enggak ketemu ditanya apa? Bukan harta pertama, anakmu piro? Bukan bojomu piro, anakmu piro. Nah, ya anakmu piro kan gitu. Oh. Anakmu piro kan. Ada yang punya anaknya 3. Kemudian sekarang ini waktu cik nom-nome tanya, sekarang putumu piro? Putumu piro? Apa ya? Arifan. Putumu piro? Burung di putu deh. Ya. Saya putu sudah 3, anak 5. Nah, bangga kan ya? Bangga. Seperti itu ya. Allah mengatakan seperti itu dalam Al-Quran. Ya. Berbangga-bangga dengan kekayaan, harta, dan anak keturunan. Nah, dilanjutkan. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Wah, ya ingat tani tadi kan lihat perjalanan saya. Tani itu hebat rek, padi-padi ini ini. Kemudian tanaman itu menjadi kering. Dan kamu lihat warnanya kuning. Kemudian tanaman itu hancur. Seperti kita inilah. Nanti kita ini tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Teman-teman kita sudah tidak ada lagi ada di antara kita. Dulu kita bersama-sama.
tidur bersama, kegiatan bersama, sekarang dipanggil lebih dulu. Nah, tinggal kita kapan kita dipanggil oleh Allah. Diingatkan, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bang Ate, kemudian Subhan, apalagi banyak itu. Dan di antara nanti ada azab yang sangat keras dan ampunan dari Allah dan keridhaannya. Kemudian diakhiri dengan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan ketahuilah dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia ini kesenangan yang palsu, hanya sebentar. Yang palsu. Ya. Kita sudah sekarang ini, ya umur kita sudah, saya umur sudah 63 berjalan 63 ya. Makan sudah dikurangi kan begitu ya. Dulu makan rawon, makan santanan apa kotokan, seneng. Coba sekarang makan, ini enggak cenut-cenut ya. Ya, cenut-cenut ya, Pak ya. Sudah sekarang ini sudah dikurangi nikmat oleh Allah itu. Ya, yang tua-tua ya. Yang tua ya Allah. Nah, ini ada ayat Al-Qur'an mengatakan begini. Surat Luqman ayat 54. Nah, surat tadi surah Al-Hadid ayat 20, sekarang surat Luqman ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai ini ya. Saking soalnya wis tua ya enggak kelihatan ini. Ayo. Oh, mana Pak Soleh ya. Kalau bisa masih kelihatan Pak Soleh. Kalau Mbak ya udah kelihatan kan, dikurangi kan sudah. Ya. Kalau A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Nah, lemah dha'fin itu. Allah telah menciptakan kamu dalam keadaan lemah. Lemah kan? Waktu kita masih jabang bayi, ya, lemah, tidak bisa punya apa-apa, kekuatan apa-apa, lemah. Ya. Lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Setelah lemah itu menjadi kuat, pemuda bubutan barat kuat semua dulu. Ya. Dulu kuat semuanya itu. Wes kuat semua itu. Masih ganteng-ganteng ya. Ya. Tadi itu saya sebut pertama kali, rambutnya hitam semuanya, jalannya tegak. Sekarang sakit-sakitan, ya. Peyok kabeh sekarang. Tsumma ja'ala min ba'din quwwatin dha'fan. Setelah kuat itu maka kembali lemah lagi. Iya kan? Lemah lagi. Tidak mungkin kita kuat terus seperti pemuda-pemuda yang dulu. Tidak mungkin, pasti akan lemah lagi. Ya, ini. Wasyaiban. Nah, syaiban itu apa? Putih rambutmu. Nah, syaiban itu putih. Nah, itu putih. Uban. Ya Al-Quran kok syaiban. Itu dalam Al-Quran kan uban ya kan, sama kan? Uban. Ya, rambutnya putih. Nah, wis apa jenggote putih. Mana sis? Melarikan diri. Sis. Rambutnya putih, jenggotnya putih, nanti laki-laki alisnya putih. Kan seperti itu. Ojo disemir ireng ya, ndak boleh nyemir ireng ya. Kalau disemir itu abang nggak apa-apa, biru. Ndak apa-apa, sunnah Rasulullah itu boleh itu. Kalau hitam haram itu hukumnya, ya. Nggak apa-apa itu. Saya mau.
Boleh. Ya, ya, ya. Jadi kembali seperti itulah para teman-temanku yang saya hormati, yang saya banggakan, bahwa hidup itulah seperti itu, seperti tanaman-tanaman yang mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kuning dan lama-lama akan hancur. Itulah kita semuanya ini. Ya, oleh karena itu mari persiapkan diri kita, ya, persiapkan diri kita untuk menghadap Sang Pencipta. Amalan apa yang kita lakukan, maka di dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqwa wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Ya, kan itu amalan apa yang kita persiapkan untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa saya pesan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Inilah benteng kita menghadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan kultum yang singkat ini bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.